tadi kan sudah kita bicarakan mengenai suka dan duka dari sales lah, bagaimana mencari prospek dan bagaimana agar bisa jualan ya. Selanjutnya ini tentang kiat nih, yang diperluin buat teman-teman, apalagi yang baru dalam bidang persalesan lagi mulai menjajaki nih ya. Mungkin ada tips dan kiat dengan kondisi yang keadaan sekarang sebetulnya kurang ramah nih buat kantong ya. Setuju nggak? Yang setuju ya buat kantong. Nah, ini kiatnya bagaimana? Nah, kita saling berbagi ya. Kenapa adanya podcast ini ya, buat teman-teman juga yang melihat ini bisa ya atau memahami ketika akan berjualan ya. Iya. Ya, kita kan di sini sales ya, berjualan ya intinya ya. Betul. Setiap bulan tentunya angka yang kita sebut. Oke, untuk menyikapi ya kondisi saat ini sebenarnya, kalau dulu ya zaman saya waktu bergabung di sales, sedikit cerita nih Bang ya. Di tahun 2013 itu ya namanya era digital ya, atau marketing digital itu belum sepopuler saat ini. Ya, belum betul. Nah, kalau sekarang kan kita walaupun beda brand atau satu brand, kita kan dituntut untuk namanya punya kayak Instagram, YouTube, TikTok, ya wajib ya. Dan satu lagi tuh ada ya kayak website seperti itu ya. Nah, kita geluti atau kita pelajari nih, kita mau main di konsep yang mana kayak gitu. Kalau saya pribadi ya, saya lebih menggeluti di YouTube, di TikTok. Nah, itulah kenapa ya setiap usaha kan kita balik lagi ya pasti ada hasil. Seperti itu ya. Betul ya teman-teman ya. Nah, tapi walaupun kita dengan era digital saat ini, ya kayaknya kan Pak Sap itu tetap kita jalanin. Karena kan itu emang rule kerja kita ya, seperti itu ya. Tapi untuk saat ini sih kalau saya pribadi lebih mencangin di YouTube, di TikTok, dan cara-caranya juga itu kita harus tahu, Bang. Jadi bukan kita asal, jadi jangan asal upload begitu ya. Upload video atau video orang kita ambil itu nggak jalan. Jadi adanya sebuah algoritma. Nah, di sini yang banyak, kadang teman-teman dari luar juga banyak sharing ke saya. Algoritmanya seperti apa sih biar supaya kita kebaca oleh TikTok, oleh YouTube, seperti itu. Itu poin yang kita harus dapat supaya ketika kita upload ke media, video atau konten-konten yang kita tayangin itu langsung dikonsumsi publik. Nah, gitu. Berarti algoritmanya kalau tahu nih bocorannya apa nih? Oke, kita bahas ya buat teman-teman juga, mungkin ini sekedar ilmu juga ya. Contoh kalau kita mau upload dari TikTok dulu yang durasi pendek ya, anggaplah sekarang lagi trendnya nih ya, dari bapak-bapak, anak-anak, semua bisa nonton, semua bisa publik ya, bisa konsumsi dari TikTok ini. Kita bikin durasi, durasi main kita misalnya di mobil apa nih, Grand Vitara, kita fokus ke Grand Vitara itu minimal di bawah 1 menit. Oh, di bawah 1 menit ya? Iya, 59 detik. 59 detik berarti ya. Nah, itu buat supaya algoritma ini membaca terus ya. Nah, dan kalau saya sendiri sih biasanya rajin upload ini malam sekitar jam 7. Oh, jadi jamnya harus ya? Ngaruh. Karena nanti kan buat tayangannya, betul Bang. Dan itu 3 konten langsung naik. Jadi kita nggak bisa nih satu konten kita buat 1 minggu lagi. Nanti kalau tuh channel kita atau kita udah besar, baru bisa kita dengan mengandalkan kita bikin 3. Kita adu nih ke 3 konten tersebut. Grand Vitara dengan misalnya fitur, harga, promo, kita naikin 3-3-nya bareng. Mana algoritma yang kebaca duluan, disitulah yang disebutnya nanti ketemunya FYP atau jadi kita 3 dulu konsisten dulu ya. Jalaninnya itu selama sebulan. Kalau saya waktu itu 3 bulan, saya pancing terus, adalah perubahan di situ kan. Nah, mulai ngebaca. Dan ketika kalau kita main di TikTok ya, buat teman-teman khususnya nih yang biasa main di TikTok ya, itu nanti di pencarian nongol. Oh begitu, pencarian. Nah, langsung ada tuh tulisan misalnya kita ngupload Grand Vitara terus, dia akan tulis Grand Vitara. Itu bukan kita yang nentuin, tapi si algoritma sendiri ya. Nah, itulah disebut FYP. FYP. Iya, itu kalau di TikTok caranya. Dan link satu tadi ya, yang kedua
usahakan itu video yang kita ambil dari handphone kita. Oh, jadi sendiri handphone? Iya. Mau handphone kita apapun, karya kita gitu. Misalkan abang mungkin pernah dapat video-video dari sis di-upload ulang nih ke TikTok. Itu kan gak ada yang nonton nge-speed. Apalagi 1-2 karena kan udah ke kompres, algoritmanya udah kebaca duluan. Jadi si TikTok bisa ngebaca punya lu apa kagak? Iya. Pinjem apa kagak? Karena kita sekarang kan ngikutin eranya digital gitu. Dan ya itu kan kembali lagi ke Masih ngajuk apa udah lunas? teman-teman semua ya, mau ngejalaninnya atau enggak ya. Ya, balik lagi niat ngejalaninnya nih yang berat begitu ya. Iya. Karena harus konsisten itu bang. Nggak bisa kita stop hari ini kita stop, kita publik lagi besok atau upload lagi 3 hari kemudian, itu nggak bisa, dia turun lagi. Itu kalau misalkan di Facebook pun sama apa? Beda nih misalkan di kalau IG yang gitu. saya lihat di IG, di Facebook tuh algoritmenya beda, dia lebih cenderung ke booster atau kita tembak. Jadi kayak game pay to win nih yang iya, kayak web lah. Iya, betul. Kita nggak ada uang di situ, algoritma kita nggak jalan. Tapi kalau di TikTok, di YouTube itu berdasarkan tadi. Nah, kalau kita main di konten pendek tadi ya durasi 1 menit, dan kalau kita mau di durasi panjang, ketika main di YouTube, usahakan itu ya di bawah 10 menit atau 10 menit. Kalau awal-awal ya, mungkin kalau kita udah ada nama, udah ada brands ke diri kita ya, mau upload 1 jam tayangan juga orang pasti akan ngejar gitu. Untuk pemula ya maksudnya gitu. Tapi ya alhamdulillah dalam hal-hal seperti itu ya, call in, orang telepon, WhatsApp itu Ada selalu ya? Ada, karena saya pernah ngalamin itu dari TikTok ya. TikTok sendiri nih, pure TikTok, nggak saya campur. Karena begitu nomor TikTok saya bedain, nomor live, nomor YouTube saya bedain. Itu 7 sekali nyangkut terus. Ya. Mantap. Begitu ya Mas Adi juga begitu. Mas Adi juga begitu kan? Ya, itu sebagai ini ya, sebagai kita berbagi ilmu. Iya, berbagi ilmu memang yang sangat luar biasa ilmu yang kita baru dapat tadi nih ya. Mudah-mudahan udah perlu disensor. Kalau Pak Dadang, saya dengar Facebooknya luar biasa nih, ada mulu nih. Ini belajar juga sih pasti belajar ya, masih apa namanya tahap belajar, jadi ya sering itu kata Mas Bobot tadi, jadi harus bikin video langsung diupload, jadi bikin video, bikin foto, juga kalau nggak diupload percuma, jadi nggak akan monetis. Jadi gitu. Benar juga yang monetis kayak Facebook. Zamannya digital ya harus kita harus serba terus mengikuti gitu. Berarti anggap begini, kayak contohnya kayak Mas Adi yang sedang menjajaki ya, Mas Adi ya. Mas Adi berarti kalau misalkan tahu keadaan seperti ini, hal yang dilakuin sama Mas Adi kayak gimana? Kalau saya memperbanyak aktivitas ya Pak. Aktivitas agak beda lagi nih ya, enggak ini medsos apa? Apa nih Mas? Semuanya. Jadi Semuanya. termasuk medsos, termasuk canvassing itu dikencengin. Bukan passing masih nih? Masih kita masih enggak. Ya, karena kan apa namanya di sales kan, kalau saya pribadi ya asumsinya semakin banyak ibaratnya kita mancing, semakin banyak kita taruh joran, semakin banyak peluang yang bakal kita dapat ikannya. Kalau misalnya kita cuma mancing cuma naruh 2 joran ya salah. Jadi banyakin gitu ya, semua yang narik gitu ya. Iya, entah dari database, entah dari masang iklan, entah dari TikTok juga Bang Roro, entah dari YouTube, entah dari semuanya kita lakuin. Nah, entah dari mana yang nanti kita kan nggak ada yang tahu. Tapi Mas Adi sepakat nggak kalau misalnya begini, siapa yang main digital itu lebih banyak prospeknya daripada yang kanvas? Sepakat atau gimana? Ya, kalau untuk Ya, gimana tadi? Gimana nih? Sepakat atau gimana nih? sepakat kalau Sepakat, itu ya. Karena memang konsumen sekarang kan memang sudah lebih cenderung main di medsos sih Pak ya. Di medsos, jadi apa-apa sekarang kan di Facebook, di handphone semua. Iya betul. Nyari mobil, bahkan sampai nyari pampers bayi pun di handphone. Iya, daerahnya ya. Memang apa namanya untuk canvassing tidak menutup kemungkinan konsumen akan beli ke kita entah sekarang, entah kapan, tapi nanti kan bisa jadi apa namanya
untuk kedepannya nanti mungkin Pak. Betul. Ya. Kayak misalkan gini juga, kayak mau nanya ke Mas Dinar nih. Kan balik lagi kalau misalkan orang di depan kamera kan ada rasa gugup dong, nervous gitu ya. Mungkin ada tips, saya kan sempat melihat Mas Dinar ini penyanyi juga gitu loh Pak. Mungkin bisa ada tipsnya biar pede di depan kamera. Ya intinya percaya diri. Dia percaya diri lah. Jadi nggak usah malu kan kita sales. Terus itu harus intinya harus benar-benar bisa menguasai panggung lah, lapangan kayak gitu kan, jalan di media sosial atau dimanapun. Intinya jangan lupa doa dan Nah, Itu yang utama. Betul juga ya, padahal juga sepakat ya kayak gitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita tutup acaranya, banyak yang kita dapat dari pembicaraan tadi sebelumnya mengenai kiat-kiat bagaimana sales mencari prospek dan bisa jualan, terutama menghadapi era digital seperti ini. Dan yang terutama yang sangat penting yang harus digarisbawahi yaitu mengenai doa dan ikhtiar ya. Walaupun ada kemauan gitu ya, tapi kita jangan lupa doa dan ikhtiar yang paling sangat penting buat teman-teman lakuin nanti di sana. Semoga teman-teman bisa mendapatkan prospek yang banyak. Konsumen juga dipermudah ya, yang nggak ribet gitu. Yang mau harapan kita kan kayak gitu ya, ya mungkin dari kami yang kita berada di lokasi di mana nih Kang, jalan ini ya? Jalan Raya Pajajaran, tepatnya di belakang kantor Satpol PP nomor 13 ya, dengan nuansa kebun yang sangat hijau. Cuacanya juga sejuk. Teman-teman bisa datang kunjungi tempat di kebun kami, tepat di belakang Satpol PP Jalan Raya Pajajaran nomor 13, betul ya? Kita tutup podcastnya sampai saat ini, atau mungkin teman-teman ada yang mau nambah? Cukup ya. Cukup ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.